Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadunia Sulidasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat. Baik, di sini pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor privat, yang keempat persamaan akuntansi sektor publik dan sektor privat, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita akan mulai dari pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat. Di sini pengertian akuntansi sektor publik menurut Hakim dan Kusugi yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sedangkan pengertian akuntansi sektor privat menurut American Accounting Association atau AAA, yaitu akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Jadi dapat dilihat bahwa di sini terdapat perbedaan pada entitas dari akuntansi publik dan privat. Hal ini terjadi karena tujuan dari kedua akuntansi ini berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Untuk tujuan yang kedua yaitu memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Untuk tujuan akuntansi sektor privat yaitu menyajikan informasi dan fungsi laporan keuangan. Yang kedua, melengkapi informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada seperti mutu, ketepatan penyajian, atau struktur organisasi yang ditetapkan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai perbaikan dan pengendalian akuntansi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengurangi biaya klerikal yang dihasilkan oleh suatu kegiatan bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat, di mana terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama mengenai tujuan organisasi. Selain yang disebutkan sebelumnya, selain yang saya jelaskan sebelumnya, di sini tujuan organisasi antara akuntansi sektor publik dan sektor privat berbeda. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor privat, di mana sektor publik memiliki tujuan yang bersifat non-finansial, sedangkan sektor privat bersifat finansial. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, bahkan hukum, transportasi massal, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor privat, usaha mencapai laba atau profit dimaksimumkan. Untuk perbedaannya kedua yaitu sumber pendanaan. Perbedaan sektor publik dengan sektor privat dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan.
Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari perpajakan dan restribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain. Pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber pembiayaan pada akuntansi sektor privat dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri dari bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal, misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik. Selanjutnya yaitu perbedaan pada pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Sedangkan manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Untuk perbedaan yang keempat yaitu mengenai struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional, dan lain sesuai dengan pilihan organisasi. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dilihat dari karakteristik anggaran. Pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritis dan didiskusikan. Anggaran bukanlah suatu rahasia negara, beda dengan di sektor privat, di mana anggaran pada sektor privat bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Publik dalam organisasi sektor publik memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor privat. Selanjutnya yaitu perbedaan pada sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor publik adalah sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting, sedangkan pada sektor privat menggunakan akuntansi berbasis accrual atau accrual accounting. Selain keenam perbedaan yang telah saya sebutkan sebelumnya, masih ada beberapa perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat, di mana terdapat perbedaan pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada akuntansi sektor publik yaitu menggunakan mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi, yang dimana segala keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pemimpin atau pengurus dan anggota. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan sektor privat yaitu mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal, di mana mengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga diputuskan secara individual. Selanjutnya perbedaan pada perencanaan. Untuk mencapai suatu tujuan dalam setiap organisasi sektor publik maupun privat diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari yang pertama yaitu proses perencanaan, di mana strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi aktivitas. Yang kedua yaitu proses pengendalian. Penetapan perencanaan dalam suatu sistem menjamin bahwa
proses perencanaan dapat dilakukan baik jangka panjang, pendek, dan menengah. Perencanaan pada sektor publik disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi, yang disahkan dengan regulasi publik. Kemudian hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik. Sedangkan pada perencanaan sektor privat disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut dan disahkan dengan peraturan perusahaan atau keputusan pemilik atau pengelola perusahaan, di mana hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit atau laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi. Perbedaan pada penganggaran, di mana penganggaran pada sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program yang dipublikasikan untuk dikritis dan didiskusikan oleh masyarakat yang disahkan oleh wakil masyarakat di DPR atau DPRD, Legislatif Dewan Pengurus. Kemudian pada penganggaran sektor privat, penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan, pengelola perusahaan atau pemilik usaha yang tidak dipublikasikan dan disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha. Selanjutnya, perbedaan pada pengadaan barang, di mana pengadaan barang pada sektor publik, barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah yang bersifat tidak eksklusif, dan pada umumnya barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat dalam skala luas. Sedangkan pengadaan barang pada sektor privat, barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta yang bersifat eksklusif. Barang dan jasa hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya. Selanjutnya, berdasarkan pelaporan. Menurut Likierman dan Taylor, ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor privat, yaitu antara lain pada pelaporan sektor publik dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik, pertanggungjawaban ke DPR atau DPRD atau legislatif dan masyarakat. Kemudian laporan unit pemerintah ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas publik. Selanjutnya, laporan unit pemerintah keseluruhan dijadikan dasar analisis atas prospek pemerintah. Laporan unit pemerintah diperiksa BPK atau auditor yang telah ditetapkan. Sedangkan pelaporan pada sektor privat terikat oleh aturan dan kriteria kecurangan. Selanjutnya, pertanggungjawaban ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditor. Laporan keuangan sektor privat hanya diungkap di tingkat organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, laporan keuangan pada sektor privat diperiksa oleh auditor independen. Perbedaan yang terakhir terdapat pada audit sektor publik dan sektor privat, di mana audit sektor publik organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintah daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan negara, partai politik, yayasan, LSM, dan organisasi sosial lainnya. Sedangkan pada sektor privat, perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Selain terdapat perbedaan antara sektor publik dan sektor privat, di sini juga terdapat persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat, yaitu yang pertama, kedua sektor merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kedua sektor publik menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya
sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban. Yang keempat, menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya. Yang terakhir, keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan. Baik, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan penjelasan dan pemaparan saya mengenai perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu akuntansi mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor privat yang dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan akuntansi keuangan. Sedangkan persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat antara lain merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban, menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya, dan terikat pada ketentuan perundangan dan hukum yang disyaratkan. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat. Terima kasih.